Damai bagi Tuhan, sumber kemenangan kita. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita katakan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Maka jiwa kami bersuka atas Engkau. Haleluya. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi katakan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Shalom semua, aku Natasha. Dan aku Greshika. Aku Grace. Aku Ricci, dan kami dari 10 Saint Thomas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mewartakan Injil-Mu, berkatilah kami supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sedang dalam kesusahan, terlebih dalam situasi kami saat ini. Bimbinglah dan sertai mereka dalam pandemi ini, agar diberi kemudahan dan kelancaran. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua yang ada di sini, berilah kami kesehatan dan kekuatan, agar kami bisa kembali berkumpul dengan teman-teman. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, makasih Grace untuk doanya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Ricci?
Hari ini kita mau bahas topik yang mungkin beberapa dari kalian udah tahu nih. Topiknya adalah menjadi benih di tanah yang baik. Nah, sebelum itu, sekarang kita buka Alkitab dulu ya. Kita buka di kitab Lukas, pasal 8, ayat 4 sampai 15. Demikianlah Injil Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering dan tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kristus. Jadi dari Injil yang udah dibacakan oleh Greshika ini ada 4 jenis tanah yang bisa ditaburi benih. Apa aja itu? Apa aja, Kas? Aku belum ngerti sih kayaknya. Jadi gini, 4 jenis tanah itu ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, tanah di tengah semak berduri, dan terakhir ada tanah yang baik. Ini kayak metafor kan ya? Iya benar. Jadi di sini yang dimaksud benih itu firman Tuhan, sedangkan yang dimaksud tanah itu kita sendiri. Jadi gini nih, pertama kan ada tanah ya di pinggir jalan. Dan tanah di pinggir jalan itu kan biasanya diinjak-injak orang, dan kalau ada benih pasti langsung diambil burung kan. Dan tanah di pinggir jalan tuh juga biasanya kan lebih keras. Persis kayak hati orang-orang yang keras dan gak mau menerima firman-firman Allah. Iblis dengan mudah mengambil firman-firman tersebut dari hati mereka, sehingga mereka pun gak bisa percaya lagi sama mukjizat Tuhan. Oh gitu. Berarti kalau tanah yang berbatu itu maksudnya kayak gini nggak sih? Pas kita dengerin firman Allah, kita merasa gembira, kita menerima dengan sangat baik. Tetapi setelah itu, jika kita berhadapan dengan pencobaan atau masalah, kita justru bukannya malah berdoa kepada Yesus meminta pertolongan, justru kita malah melakukan hal-hal yang sangat bertolak belakang. Kita melakukan hal-hal yang berdosa. Kayak gitu nggak sih? Bener tuh Grace, ada juga yang namanya tanah di tengah semak berduri. Itu tuh kayak orang yang sudah punya potensi baik, tapi karena di hidupnya ada banyak banget kekhawatiran dan hal duniawi yang disimbolkan dari semak-semak, benih atau firman Tuhan Allah itu nggak bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah karena banyaknya masalah-masalah. Nah, terakhir kalau tanah yang baik itu tuh orang yang habis dengar firman Tuhan beneran ngelaksanain dan bergantung pada Tuhan di kehidupan nyata. Jadi, semua perkataan
sikap dan perbuatan itu berdasarkan kehendak Allah. Dan kan kalau benih jatuh ke tanah yang baik pasti bakal tumbuh dan berbuah. Betul sekali teman-teman. Dan berhubung kita lagi bahas tanah yang bisa ditaburi benih, aku punya nih satu cerita. Aku boleh nggak ya ceritain? Boleh dong, apa tuh ceritanya? Jadi kalian tahu kan salah satu presiden yang bisa dibilang presiden terhebat di Amerika, Abraham Lincoln itu dulu meninggal karena ditembak seseorang waktu dia lagi di sebuah teater. Lebih tepatnya sih The Ford Theater ya. Kalian tahu nggak nama orang yang menembak Abraham Lincoln itu siapa? Oh, tahu nih, namanya John Wilkes Booth kan ya? Betul sekali, hebat juga Richie bisa tahu ya. Jadi John Wilkes Booth itu tuh waktu itu dia tuh nggak suka dengan cara Abraham Lincoln memimpin Amerika pada saat itu. Makanya dia memutuskan untuk membunuh Abraham Lincoln dengan cara menembaknya. Tapi setelah menembak Abraham Lincoln pun dia tuh akhirnya ditembak dengan pengawal yang ada dan akhirnya dia juga meninggal dunia deh. Loh, terus hubungannya sama topik kita hari ini tuh apa ya? Sabar dulu dong Grace. Jadi nih sebenarnya John Wilkes Booth ini tuh punya kakak yang namanya tuh Edwin Wilkes Booth. Jadi beberapa bulan setelah Abraham Lincoln itu dibunuh oleh John Wilkes Booth sendiri, Edwin Wilkes Booth tuh ada di sebuah stasiun, lebih tepatnya sih stasiun di New Jersey ya. Saat dia lagi di stasiun, dia melihat ada seorang anak lelaki remaja. Anak lelaki itu jatuh ke dalam space in between the train and the platform, kan tinggi ya platformnya. Jadi kalau udah jatuh tuh susah banget buat naik ke atas lagi. Dan Edwin yang ngelihat itu pun dia langsung dengan sigap dan cepat tuh menyelamatkan anak itu dengan menarik kerahnya ke atas. Wah, itu kalau misalnya dia nggak narik, bahaya banget nggak sih? Anaknya bisa kena train, habis itu dia bisa meninggal kan? Secara train itu kan cepet banget. Dia bisa kelindes. Iya kan, makanya bener banget. Tapi kalian tahu nggak sih, hal apa yang paling mengejutkan dari cerita ini? Apa tuh? Coba tebak. Anaknya jatuh lagi ya? Yang nggak gitu lah, Richie. Yang lain ada yang mau coba nebak? Nggak tahu deh. Apaan sih? Kasih tahu dong. Jadi ternyata, jeng, anak yang diselamatin oleh Edwin itu tuh adalah anak dari Abraham Lincoln sendiri. Namanya itu adalah Robert Todd Lincoln. Gila nggak sih itu? Ya parah, itu bisa kebetulan banget gitu ya. Itu kayak nggak mungkin gitu nggak sih? Iya kan, makanya sebenarnya cerita itu tuh cocok banget sama topik kita hari ini. Maksudnya? Jadi John sama Edwin kan dua-duanya adalah saudara kandung ya. Mereka lahir dari rahim yang sama, bertumbuh bersama-sama, dan mereka juga adalah keduanya aktor yang bisa dibilang cukup terkenal pada masa itu. Tapi nasib mereka pun berubah karena kelakuan mereka sendiri. Kita bisa sebut yang satu atau Edwin sebagai tanah yang baik karena dia tuh mau berani untuk membantu orang lain yang merupakan hal yang baik kan. Tapi satu lagi saudaranya si John Booth itu, dia tuh bisa disebut sebagai tanah yang meskipun ditaburi benih, dia tuh nggak bisa bertumbuh, sehingga dia bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Emang mereka dulu tuh berdua religius ya? Kalau itu sih aku kurang tahu juga ya, tapi kita bisa pakai cerita ini sebagai pelajaran sih. Kita harus berusaha untuk menjadi tanah yang baik, yang mau menanamkan firman-firman Allah di hati kita. Dengan menjadi tanah yang baik itu, kita bisa bersikap baik seperti Edwin Wilkes Booth. Jangan menjadi John Wilkes Booth yang merupakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan benih-benihnya, sehingga melakukan hal-hal yang jahat deh akhirnya. Ya itu benar sih. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia itu harus menjadi seperti tanah yang baik. Kenapa? Karena di mana firman yang kita terima itu bisa menjadi pedoman hidup kita. Jadi kita setiap hari bisa menjadi lebih dan lebih baik lagi setiap harinya. Iya, jangan kita selesai dengar firman Tuhan 1-2 jam setelah itu lupa deh. Kelakuan siapa itu? Yang pasti sih bukan aku ya. Jadi menurut kalian tuh tanah jenis apa? Tempat apa di hati kalian yang telah kalian sediakan untuk firman Tuhan? Kalau aku sih pasti tanah yang baik ya. Hehehe.
yang pasti jenisnya bukan tanah liat ya. Iyain aja ya, Grace. Ya udah deh, segitu dulu untuk podcast 10 Thomas hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Semoga kami semua bisa menjadi tanah yang baik sehingga dapat menghasilkan benih yang baik. Bimbinglah kami agar dapat menjadi teladan yang baik untuk orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. 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 Baik semuanya, kita ketemu lain kali lagi ya, dan jangan lupa God is God with is us with us always. always. Always.